Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Pradnya Paramita. Nomor induk mahasiswa 85902663. Nah, pada kali ini saya akan melaksanakan sebuah praktikum IPA dengan judul struktur sistem pencernaan. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengurutkan organ-organ dalam sistem pencernaan. Yang kedua adalah untuk mengetahui enzim-enzim yang dihasilkan oleh organ sistem pencernaan, dan yang ketiga adalah untuk mengetahui fungsi enzim-enzim dalam sistem pencernaan. Manusia merupakan makhluk hidup. Dalam kelangsungan hidupnya, manusia membutuhkan makanan sebagai sumber energi dalam kehidupan. Jadi sebelum makanan itu diubah menjadi sumber energi, maka makanan itu akan mengalami berbagai proses. Salah satu di antaranya adalah proses sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia itu dimulai dari mulut. Nah, ini adalah mulut, di mana ketika makanan melalui mulut akan mengalami dua proses pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Proses pencernaan mekanik yang ada di dalam mulut akan dilakukan oleh gigi, di mana gigi itu berfungsi untuk mengubah struktur makanan yang besar akan menjadi lebih halus. Kemudian ada pencernaan kimiawi. Hal ini dilakukan oleh enzim yang ada di dalam mulut. Nah, di dalam mulut kita ada yang namanya enzim amilase. Jadi yang dihasilkan oleh kelenjar saliva. Jadi enzim amilase ini akan mengubah karbohidrat yang kompleks menjadi karbohidrat sederhana, yaitu glukosa. Baik, kalau secara analogikan seperti ini. Jadi ini kita anggap sebagai mulut. Nah, kemudian kita makan yang namanya roti. Makan roti, dan ini kita analogikan sebagai gigi. Bagaimana gigi itu menghancurkan makanan yang ada dalam mulut. Ya. Kemudian gigi itu menghancurkan dari yang besar, strukturnya yang besar menjadi lebih kecil dan lebih halus. Nah, setelah itu di sini saya anggap ini air ini adalah kelenjar air ludah yang dihasilkan oleh kelenjar saliva, kemudian membasahi makanan. Nah, di sini pencernaan kimiawi akan dimulai, di mana di dalam roti ini terdapat karbohidrat yang kompleks. Kemudian di dalam air ludah ada enzim amilase. Enzim ini akan mengubah karbohidrat yang kompleks itu menjadi struktur yang lebih sederhana sehingga bisa diserap oleh tubuh. Nah, setelah makanan ini halus, setelah proses pencernaan di dalam mulut selesai, maka makanan akan diteruskan menuju kerongkongan. Kemudian melewati kerongkongan, kemudian menuju lambung. Ya, setelah makanan ini menuju lambung, maka akan terjadi juga dua proses pencernaan, yaitu pencernaan mekanik yang dilakukan oleh otot-otot lambung, di mana otot-otot lambung itu akan meremas-remas makanan sehingga menjadi lebih halus lagi. Dan di sini juga terdapat sebuah enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung, yaitu enzim pepsin dan lipase, di mana enzim pepsin ini berfungsi untuk mengubah protein menjadi peptida atau asam amino. Kemudian ada enzim lipase yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak. Jadi seperti ibaratkan, jadi makanan yang sudah selesai dicerna di dalam mulut, maka akan masuk ke dalam kerongkongan menuju lambung. Nah, kemudian makanan ini ibaratnya lambung akan diremas-remas oleh lambung. Nah, setelah diremas-remas oleh lambung, di sini juga di dalam lambung ini ada enzim yang tadi saya sudah jelaskan, ada enzim lipase dan enzim pepsin, di mana enzim pepsin ini akan mengubah protein menjadi asam amino atau peptida, kemudian ada lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak. Nah, setelah proses pencernaan itu selesai di dalam lambung, akan menuju usus halus. Ini adalah usus halus, di mana
Di dalam usus halus akan terjadi proses pencernaan kimiawi oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh usus halus. Ada enzim di dalam yang dihasilkan oleh usus halus itu ada enzim namanya sukrase, di mana mengubah sukrosa menjadi glukosa. Kemudian ada enzim maltase, di mana mengubah maltosa menjadi glukosa. Ada enzim laktase, di mana mengubah gula menjadi laktosa. Selain itu, di usus halus juga ada enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas, di mana ada enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Kemudian ada amilase mengubah gula menjadi glukosa. Kemudian ada protease, yaitu enzim yang mengubah protein menjadi peptida atau asam amino. Dan ada tripsin yang mengubah peptida menjadi asam amino. Nah, kemudian setelah proses pencernaan secara kimiawi itu selesai di dalam usus halus, maka akan terjadi penyerapan sari-sari makanan oleh usus halus. Nah, penyerapan itu kita ibaratkan seperti ini. Nah, jadi sari-sari makanan itu yang ada yang seperti ini, sari-sari makanan akan diserap oleh usus halus dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, setelah itu di sini ada yang ampas. Di sini ada ampas. Kemudian ampas ini ibaratnya adalah sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus. Jadi sisa makanan ini yang tidak diserap oleh usus halus akan diteruskan menuju usus besar. Nah, usus besar, kemudian dari usus besar akan menuju anus dan dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, itulah praktikum sistem pencernaan pada kali ini. Akhir kata saya ucapkan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.